Rekening bisa terlihat aman hari ini, tetapi satu keputusan negara bisa mengubah rasa aman itu dalam sekejap. Bagi ASN yang sedang menghitung sisa masa kerja, bagi purnawirawan Polri, bagi penerima manfaat Taspen, satu pertanyaan selalu muncul diam-diam. Apakah yang saya terima bulan depan akan sama seperti bulan ini? Atau ada aturan baru yang belum saya pahami? Banyak yang merasa tenang karena pembayaran selalu datang di awal bulan. Tapi ketenangan itu rapuh jika informasi yang beredar tidak jelas. Dalam urusan pensiun, kesalahan memahami satu kalimat aturan saja bisa berdampak pada seluruh rencana hidup. Ada pensiunan yang pernah berkata, "Saya tidak takut miskin, saya takut tidak siap." Kalimat itu mewakili kegelisahan banyak purna bakti. Mereka bukan menuntut berlebihan, mereka hanya ingin kepastian. Pensiun bukan hadiah, melainkan hasil potongan gaji puluhan tahun. Maka wajar jika setiap kabar tentang kenaikan, perubahan skema, atau isu dana pensiun selalu membuat jantung berdebar. Terutama ketika kabar itu datang tanpa penjelasan resmi. Di berbagai daerah, cerita para pensiunan hampir selalu berangkat dari hal yang sama. Awal bulan adalah momen penting. Ada yang langsung ke ATM, ada yang menunggu notifikasi di ponsel anaknya, ada pula yang tetap datang ke bank karena ingin melihat sendiri angka di layar. Seorang pensiunan staf kecamatan di Sumatera pernah bercerita bahwa ia selalu menunggu sampai dana benar-benar masuk sebelum belanja bulanan. Kalau sudah masuk, baru hati saya tenang, katanya. Baginya, kepastian lebih penting daripada jumlah. Belakangan, isu kenaikan pensiun kembali ramai dibicarakan. Ada yang yakin akan ada tambahan, ada yang mendengar akan ada rapelan, ada pula yang khawatir soal pengelolaan dana. Cerita-cerita ini beredar cepat, seringkali tanpa konteks. Disinilah banyak pensiunan merasa bingung. Mereka tidak ingin tertinggal informasi, tetapi juga tidak ingin terjebak harapan palsu. Seorang purnawirawan Polri di Jawa Timur pernah mengatakan bahwa setelah pensiun, yang paling ia jaga bukan hanya kesehatan, tetapi juga emosi. Kalau terlalu sering dengar kabar yang tidak jelas, hati jadi tidak tenang. Padahal usia sudah tidak muda, ujarnya. Ia memilih hanya percaya pada pengumuman resmi dan aturan tertulis. Sikap seperti ini tidak muncul begitu saja. Ini lahir dari pengalaman panjang hidup dalam sistem yang menuntut disiplin dan kepatuhan pada aturan. Dari sisi negara, perhatian terhadap pensiunan disampaikan secara terbuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif Fakrullah. Dalam berbagai pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti ketika ASN atau anggota Polri memasuki masa purna tugas. Negara tetap hadir melalui sistem pensiun yang dikelola oleh PT Taspen. Ada 4 fokus utama yang ditekankan sebagai arah pengelolaan dana pensiun ke depan. Pertama adalah keamanan dana. Dana pensiun bukan dana spekulatif. Ia berasal dari iuran yang dikumpulkan sedikit demi sedikit selama masa kerja. Banyak pensiunan menganggap dana itu sebagai tabungan hidup. Seorang pensiunan perawat pernah berkata, "Itu uang kami yang dikumpulkan pelan-pelan. Jangan sampai kami cemas di hari tua." Karena itu, keamanan dana menjadi pondasi utama yang tidak bisa ditawar. Fokus kedua adalah kesejahteraan pensiunan. Masa pensiun sering datang bersamaan dengan meningkatnya biaya kesehatan. Ada yang masih kuat bekerja ringan, ada pula yang harus bolak-balik rumah sakit. Seorang pensiunan dosen di Bandung bercerita bahwa sebagian besar pensiunnya habis untuk obat dan pemeriksaan rutin. Bukan mengeluh, tapi inilah realitas, katanya. Negara memahami kondisi ini sehingga kesejahteraan pensiunan dipandang sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Fokus ketiga adalah manfaat dana pensiun yang bisa dirasakan sejak masa aktif hingga pensiun. Dana pensiun tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang baru terasa di akhir, melainkan sebagai bagian dari sistem perlindungan jangka panjang. Banyak ASN muda yang mulai sadar bahwa apa yang mereka terima nanti sangat bergantung pada bagaimana sistem ini dijaga hari ini. Fokus keempat adalah transparansi informasi. Ini poin yang sering disuarakan oleh para pensiunan. Mereka ingin penjelasan yang sederhana, tidak berubah-ubah, dan mudah dipahami. Seorang pensiunan guru agama di Sulawesi pernah mengatakan bahwa istilah teknis sering membuatnya bingung. "Kalau dijelaskan dengan bahasa biasa, kami lebih tenang," ujarnya. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga soal cara menyampaikan.
Dalam penjelasan lanjutan, BKN juga mendorong PT Taspen untuk meningkatkan kinerja secara profesional. Optimalisasi pengelolaan dana bukan berarti mengambil risiko berlebihan, melainkan mengelola dengan prinsip kehati-hatian agar manfaat pensiun tetap kuat dalam jangka panjang. Banyak analis kebijakan publik menilai langkah ini wajar selama pengawasan dan akuntabilitas tetap dijaga. Bagi pensiunan, istilah optimalisasi mungkin terdengar abstrak. Namun dampaknya terasa langsung. Ketika pengelolaan baik, pembayaran lancar. Ketika layanan jelas, urusan administrasi tidak melelahkan. Seorang janda pensiunan di Kalimantan pernah menceritakan betapa terbantunya ia ketika petugas layanan menjelaskan proses dengan sabar. Saya tidak pintar urusan online. Kalau dijelaskan pelan-pelan, saya merasa dihargai, katanya. Keamanan dana pensiun kembali menjadi topik penting karena jumlahnya besar dan menyangkut jutaan orang. Karena itu, penguatan sistem layanan menjadi keharusan. Tidak semua pensiunan terbiasa dengan aplikasi atau prosedur digital. Banyak yang membutuhkan bantuan langsung. Pendekatan manusiawi menjadi bagian dari kesejahteraan itu sendiri. Dalam keseharian, kehidupan pensiunan sangat beragam. Ada yang tinggal bersama keluarga besar, ada yang hidup sederhana berdua dengan pasangan, ada pula yang sendiri, ada yang masih aktif di kegiatan sosial, ada yang menghabiskan waktu dengan cucu, ada juga yang memilih hidup tenang di desa. Semua memiliki satu kesamaan, mereka membutuhkan kepastian. Hingga ketentuan yang berlaku sampai 5 Januari 2026, mekanisme pembayaran pensiun tidak berubah. PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun secara rutin di awal bulan, umumnya setiap tanggal 1 langsung ke rekening penerima melalui bank mitra bayar atau saluran resmi lainnya. Pembayaran ini berlaku untuk pensiunan golongan I hingga golongan IV. Pola ini sudah menjadi pegangan banyak pensiunan dalam mengatur keuangan bulanan. Sampai batas waktu yang sama, tidak ada keputusan resmi mengenai pencairan tambahan atau rapelan kenaikan gaji pensiun di luar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini penting dipahami karena banyak kabar beredar seolah-olah akan ada dana tambahan tanpa dasar hukum. Pemerintah dan PT Taspen tetap berpegang pada regulasi yang berlaku. Disinilah sering muncul perbedaan antara kebutuhan dan aturan. Kebutuhan hidup terus berjalan. Harga barang bisa naik. Namun negara bekerja berdasarkan regulasi. Banyak pensiunan senior sering mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak menyusun rencana keuangan berdasarkan rumor. Pegang yang tertulis, bukan yang terdengar, kata seorang pensiunan pejabat daerah yang sudah belasan tahun menikmati masa purna bakti. Secara hukum, dasar kenaikan pensiun yang masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS serta janda dan duda PNS dengan besaran sekitar 12%. Kenaikan ini telah ditetapkan secara resmi dan menjadi acuan pembayaran pensiun hingga periode yang berlaku sampai 5 Januari 2026. Bagi sebagian pensiunan, kenaikan tersebut terasa cukup membantu. Ada yang menggunakannya untuk menutup kenaikan biaya listrik, ada yang mengalokasikannya untuk obat. Namun, ada pula yang merasa tetap harus hidup sangat hemat. Meski begitu, hampir semua sepakat bahwa kepastian hukum jauh lebih menenangkan dibanding janji yang belum jelas. Hingga batas ketentuan yang sama, belum ada peraturan baru yang menetapkan kenaikan tambahan di luar PP Nomor 8 Tahun 2024. Artinya, pembicaraan tentang kenaikan berikutnya masih berada pada tahap wacana. Pemerintah sendiri terus mendorong perbaikan layanan, penguatan keamanan dana, dan optimalisasi pengelolaan sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan pensiunan secara menyeluruh. Dalam kehidupan sehari-hari, para pensiunan tetap menjalani peran penting di masyarakat. Ada yang aktif di masjid, ada yang menjadi penasehat di lingkungan, ada yang sekadar menjadi tempat bertanya bagi generasi muda. Pensiun tidak menghapus nilai pengabdian. Karena itu, kebijakan pensiun yang jelas dan adil bukan hanya soal uang tetapi juga soal penghargaan. Banyak pengamat kebijakan publik menilai bahwa kualitas sebuah negara dapat dilihat dari caranya memperlakukan para pensiunan. Ketika mereka merasa aman dan dihargai, kepercayaan terhadap negara tetap terjaga. Dari sudut pandang inilah, penekanan BKN pada keamanan dana, kesejahteraan, manfaat, dan transparansi menjadi sinyal penting bahwa negara menyadari tanggung jawabnya. Dengan memahami gambaran ini secara utuh, posisi para pensiunan menjadi lebih jelas.
Hingga ketentuan yang berlaku sampai 5 Januari 2026, pembayaran pensiun tetap berjalan sesuai mekanisme yang ada. Dasar kenaikan tetap mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 dengan penyesuaian sekitar 12%. Fokus pemerintah adalah menjaga keamanan dana, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan pengelolaan yang profesional melalui PT Taspen. Pemahaman yang utuh membantu pensiunan tidak mudah terombang-ambing oleh kabar yang belum tentu benar. Ketenangan lahir dari kepastian, harapan tumbuh dari informasi yang jelas, dan masa pensiun dapat dijalani dengan lebih tenang ketika negara dan masyarakat berjalan dengan pemahaman yang sama.